Halo semua, selamat datang di Musikin Podcast, musik asik Indonesia. Musikin Podcast. All about music. Bersama Badin di sini kita bakal bincang asik tentang musik. Dan aku nggak sendiri di sini, kita bakal ditemenin oleh narasumber kita yang sangat ayu karena namanya ini Endang Ayu. Halo, Endang Ayu. Halo, Kak Banin. Oke, selamat datang di podcast Musikin ya. Dan boleh perkenalan dulu mungkin. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Endang Ayu Pujiastuti. Aku dari program studi komunikasi, digital dan media angkatan 57. Baik, kenapa sih kita undang Ayu di sini? Ya sebelumnya, Endang Ayu ini panggilannya apa ya? Endang, Sukamti, Ayu atau apa nih? Oke, Kak Banin bisa dipanggil Waduh. aku Endang atau Ayu. Tapi kayaknya lebih enak panggil Ayu aja sih, lebih pendek gitu. Panggil Ayu aja ya. Sebelumnya kenapa sih kita panggil Kak Ayu ke sini atau kita pengen dengerin cerita-cerita dari Ayu di sini? Dan karena Ayu ini adalah seorang sekretaris divisi musik dari Music of Vocation Sekolah Vokasi IPB University gitu. Nah, Kak Ayu sebagai ya penggiat di bidang musik gitu ya, sekretaris divisi musik gitu. Ada nggak sih pengalaman bidang musik gitu, bermusik, bermain alat musik, atau mungkin pernah nyanyi selama hidupnya Kak Ayu ini? Oke, selama hidup ya. Selama hidup lah. Oke, jadi kalau kegiatan aku bermusik itu awal mulanya waktu SMA sebenarnya. Jadi SMA itu pernah ikut paduan suara, kan paduan suara juga termasuk musik ya, musik dari vokal gitu kan. Terus aku juga ada ngebentuk grup nasyid juga di SMA, terus di kuliah ini ada punya band, cuma sayangnya udah bubar gitu. Okay. Di organisasi Music of Vocation kayak gitu sih. Untuk alat musik aku ada pernah belajar gitar tapi nggak diterusin, jadi lebih ke vokalnya gitu sih Kak. Seru banget ya, bisa main gitar sedikit-sedikit, bisa main vokal bisa gitu. Kalau aku pengalaman paling barunya itu ya cover lagu remaja gitu, bikin video klip tapi pakainya kunci stang gitu ya. Nggak ganti ya? Nggak ganti, udah gini aja, pakem aja karena emang saya nggak ada background musik gitu. Kalau untuk nyanyi paling ya nyanyi kamar mandi aja sih, nggak pernah kemana-mana gitu kan. Tapi ngomong-ngomong soal musik, menurut Ayu sendiri musik tuh apa sih? Kan kalau menurut aku tuh musik itu adalah teman ya. Untuk menemani kita saat bosan, saat ngerjain tugas, saat lagi dengerin musik juga kan, teman gitu. Ya. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Kalau menurut Ayu sendiri musik tuh apa sih gitu? Musik menurut aku sih nggak jauh beda ya sama Banin tadi. Pastinya juga sebagai penghibur juga kan. Kalau kita lagi ngerasa sebenarnya happy aja nih, kita pengen dengerin musik biar kayak ngerasa galau atau gimana gitu, kita dengerin musik. Jadi menurut aku musik itu sebagai salah satu pendamping nih tiap kegiatan aku gitu. Oke. Gitu ya. Jadi mendampingi semua kegiatan Ayu. Betul. Saat mungkin saat bekerja di MOV itu ya, Music of Vocation itu, teman-teman MOV tuh sedang dengerin musik nggak sih kalau lagi ngumpul gitu? Sering-sering. Nah, biasanya di MOV itu kan kita ada yang namanya rapat gitu ya. Tiap berapa bulan kita ada yang namanya rapat general. Nah, sebelum dimulai itu biasanya kita dengerin lagu dulu tuh dari Music of Vocation tuh punya single sendiri. Jadi sebelum mulai rapat itu kita dengerin lagu dari Music of Vocation-nya gitu. Seperti biar mendarah daging. Betul, ya, Music of Vocation ya. itu di hati kalian gitu. Tapi sebelum jauh ke sana, mungkin aku pengen tanya dulu genre favorit dari Ayu sendiri. Biasanya dengerinnya lagu apa sih? Oke, buat genre sebenarnya ya pada umumnya ya, kayak orang-orang pada umumnya lebih suka dengerin genre musik pop. Cuma kemarin-kemarin ada sering denger lagu-lagu yang genrenya ke indie gitu. Oke. Kalau indinya apa nih? Penyanyinya siapa gitu, musisinya? Kalau indie itu biasanya lagu-lagu dari Firsa Besari. Terus yang baru-baru ini sih lagu-lagu dari Sogi Bornean. Ya. Oh, itu Indonesia, itu katanya indie. India bukan? bukan beda, musik itu India beda. Salah saya. Tapi kalau aku sih senang dengerin musik ya pop ya, paling pop. Indie juga seru sih, seru banget. Tapi menurut Ayu, perkembangan genre musik di Indonesia nih menurut kamu gimana? Berkembang kah atau stagnan atau seperti apa? Oke, kalau menurut aku sendiri ya, perkembangan genre musik yang ada di Indonesia itu
kalau dilihat dari tahun ke tahun kan pastinya makin berkembang gitu ya. Yang awalnya mungkin orang-orang cuma tahu genre musik pop, genre musik R&B, blues, jazz kayak gitu. Sekarang tuh udah makin bermacam-macam gitu loh. Apalagi banyak musisi-musisi muda juga kan yang dia punya genrenya sendiri gitu loh buat musik mereka. Jadi menurut aku udah semakin berkembang dengan ya. baik Apalagi sih. Ya. kita tahu ya semuanya ada genre baru menurut saya. Genre JJ, jedak jeduk Waduh. itu sebenarnya baru nggak sih? Karena Iya, mau iya. dibilang koplo juga enggak, EDM juga enggak. Jadi dia dicampur gitu tuh menurut saya sih baru ya genrenya. Jadi menarik banget sih, Indonesia ini emang sangat-sangat kreatif ya untuk masalah genre seperti itu. Oke, ngomong-ngomong soal jedak jeduk tadi ya, kita balik lagi ke tadi aku notice masalah vokal gitu. Wih, berarti kalau di paduan suara itu bukannya terbagi gitu ya, suara itu ada apa aja kalau alto, ada sopran gitu-gitu. Kalau dulu sih aku ada di bagian suara alto, jadi suara yang kedua gitu. dulu kalau aku tuh di bagian menonton. Oh, Kita yang nonton aja, menonton udah ya. fokus nonton aja gitu. Apa tadi alto? Alto. Itu Iya. apa sih karakter suara itu seperti apa gitu? Kalau alto itu karakter suaranya biasanya yang dia bagian suara yang rendah gitu loh. Oh, rendah. Kalau sopran kan dia yang lebih tinggi kayak Jadi gitu. agak-agak dibilang ngebas gitu mungkin. Ya seperti betul. itu. Kalau lagu-lagu alto itu biasanya yang nyanyiin emang cewek-cewek atau laki-laki atau gimana? Atau tergantung aja gitu? Kalau kebanyakan sih alto tuh laki-laki ya. Laki-laki. Jadi kalau perempuan tuh mungkin jarang gitu loh. Terus karakter lagu yang cocok di suara alto itu apa sih? Karakter yang cocok ya. Karakter Kalau lagunya. bicara soal karakter lagu yang cocok buat suara alto tuh sebenarnya nggak bisa harus suara alto nih, nggak boleh nih kalau nyoba suara sopran atau suara yang lebih tinggi dari dia gitu, yang biasanya dia nyanyiin. Sebenarnya bisa pakai jenis suara apa aja gitu loh. Tergantung mereka suka lagu apa, dan mereka kalau bisa nyasatin, bisa improve-nya pas mereka nyanyi juga nggak mempengaruhi dia tuh punya suara alto ataupun sopran kayak Oke, gitu sih. boleh dong. Aku pengen coba dengerin. Saya sedikit Aduh. aja lah. Pakai suara alto boleh, suara Ayu, suara Al semua boleh lah. Dicobain. Aku pengen denger, terserah lagunya apa gitu. Satu bait Satu aja bait ya. boleh, Oke. boleh. Mungkin yang lagi happening kali ya. Oke, boleh. Tapi maaf ya kalau misalkan masih suaranya agak Ah, nggak nggak enak. apa-apa. Nggak bakal ketandingin sama saya. Mungkin lagunya Yura Yunita kali ya. Yunita, Boleh. dunia tapi-tapi. Oh iya betul, tipe-tipe Tipe-tipe, Bang. oke. Tes dulu ya. Selamat mendengarkan. Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertumpu. Oh, deg-degan apa? Saya juga jadi begini. Baik jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Semuanya. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyambung bersama, janji takkan kemana-mana. Udah, gitu aja ya Aduh, kayak. bagus banget. Ternyata suaranya selain alto, ternyata sopan juga ya. Dia bukan sopran. Ini aduh, sopan banget masuk sini, keluar masuk ke hati gitu. Jadi suaranya enak banget untuk didengerin, apa ya, enteng gitu loh suaranya. Ternyata ya memang kalau udah bilang paduan suara tuh kita nggak bisa remehin, kita nggak bisa underestimate gitu. Emang pasti bagus, insya Allah. Insya Allah. Oke, dan tadi kan sempat ngomong juga tentang jabatan Ayu yang ada di Music of Occasion itu. Kalau boleh tahu tuh kegiatannya apa sih sebagai sekretaris divisi musik di Music of Occasion? Oke, jadi kegiatan aku tuh kalau sebagai sekre ya di Music of Vocation itu pastinya ya kayak sekre pada umumnya ya, di administrasi kayak gitu. Kita biasanya nyatet kayak band-band apa aja sih yang udah masuk nih di Music of Vocation. Kan setiap ganti angkatan gitu kan kita ada ngebentuk biasanya 1 sampai 6 band gitu kan dari satu angkatan. Jadi biasanya untuk sekre sendiri itu
aku bagian nyatet nih Nyatet. siapa aja sih anggota dari band 1, band 2 tuh siapa aja. Oke. Terus kalau misalkan biasanya sekre itu dia juga yang bagian ngebuat misalkan kayak di bagian LPJ proker Oke. kan, jadi di MOV itu Surat kita menyurat juga. betul ya, jadi kita punya yang namanya kan proker sendiri Ya, gitu di MOV. Jadi misalkan nanti proker itu udah terlaksanakan gitu, nanti LPJ itu dikerjakan oleh sekre juga dari Oke. divisi musik kayak Oke, gitu. Tapi kalau ini kan musik of vocation, kalian nulisnya tuh pakai not balok nggak sih? Enggak Karena kan dong. musik ya, pakai not balok Enggak. gitu. Terus kalau masuk musik of vocation tuh kan sekrenya bisa nyanyi gitu. Itu emang ada kualifikasi harus bisa nyanyi kah atau gimana? Kalau kualifikasi bisa nyanyi sih sebenarnya kan semua orang pasti punya ya, kayak dia punya basic nyanyi pasti punya gitu kan, asalkan mereka tuh mau gitu, punya coba. Keseriusan gitu kan, konsisten Oke. juga. Jadi buat misalnya nih Kak Bani nih Ya. pengen masuk di music of vocation itu bisa banget nih gitu. Ini. Jadi nanti ada seleksinya, ada tahap wawancara gitu, nanti bareng sama alumni juga yang bakal wawancara apa sih tujuan kamu buat masuk di music of vocation kayak gitu, kenapa kamu milih di divisi musik kayak gitu sih biasanya. Terus selain itu kita juga nggak belajar kayak kita nggak belajar mandiri aja, tapi kita belajar bareng sama alumni. Kayak misal tadi kan aku sempat bilang juga kalau kita punya single sendiri. Oke. Nah jadi single sendiri itu kita mulai dari pembuatan aransemen lagunya, kemudian kita buat liriknya tuh bener-bener bareng-bareng dan kita tentuin gitu kan. Nanti kayak judulnya apa, terus nanti yang bakalan mixing lagunya itu siapa, itu diajarin sama teman-teman dari MOV yang udah berpengalaman kayak gitu. Itu seru banget tuh pasti. Produksi lagu itu kira-kira ada nggak seminggu atau paling cepat biasanya berapa sih? Berapa lama? Kalau produksi lagu tuh lama ya, jadi bisa ada sekitaran 3 bulanan 3 gitu bulan. lebih ya. Cukup lama ya ternyata. Oke. Ternyata udah sebegitu dalam ya. Move ini bagus juga. Saya kirain tuh Move itu nyanyi aja gitu. Enggak dong. Ternyata enggak ya. Oke, selanjutnya kita beralih. Tadi kan kita udah nanya kegiatan Kayu di Move itu gimana. Tapi aku pengen tahu mungkin kegiatan Move itu sendiri secara keseluruhan gitu. Mungkin ada event terbaru atau akan ada incoming project atau upcoming project gitu. Bisa ceritakan? Oke, jadi kalau buat di MOV sendiri tuh kan aku udah bilang kalau punya prokernya masing-masing ya. Di MOV kan dibagi jadi 2 kan, ada IO dan juga musik. Nah kalau di musik itu kita punya proker yang namanya Music Corner dan juga Musik Corner. ada jamming. Nah kalau Music Corner itu kayak mini konser gitu. Mini konser, Ya kemarin juga sudah terlaksanakan di PCB. Oke. Kayak gitu kita ada ngundang band dari eksternal kayak dari kampus lain sama dari band MOV itu sendiri. Nah terus kalau kayak jamming itu kita ada kenapa kita bilang jamming itu kayak kita band dari MOV dia ngeband di kafe-kafe kayak gitu. Jadi selain buat ngenalin si bandnya dari MOV, biar anak-anak yang ada di MOV ini tuh dia skill mereka tuh nggak cuma di dalam MOV aja gitu, jadi bisa terekspos ya. Betul. Dan siapa Ya. tahu bisa ada calling-callingan gitu. Ada nggak habis jamming tuh tiba-tiba udah kamu sini aja ya? Iya pernah, ada kok, ada. Jadi kayak kemarin itu dari MOV, band MOV itu sempat jamming beberapa kali di Trizy Coffee di belakang SW. Oke. Sebelah ya di situ. Jadi kalau callingan misalkan band MOV gitu tuh sering banget gitu Sering Kak. banget. Seru juga ya, apa jadi anggota MOV aja kali gitu kita band-band bareng gitu kan. Tapi baik lagi kita mungkin udah dulu ngomongin MOV-nya, kita balik lagi ke soal musik gitu. Kalau aku pengen tahu nih kan Kayu berarti lumayan apa ya, bisa dibilang penggiat musik gitu ya. Dan penikmat musik, pecinta musik. Itu gimana sih cara Ayu untuk mendengarkan musik tuh biar lebih kena, biar lebih bisa dinikmati gitu. Misalnya kalau aku sukanya sendiri di kamar pakai headset, nyalain AC yang dingin gitu, biar kayak berasa kehujanan gitu, enak gitu dengan lagu sambil tiduran gitu. Biar feel-nya lebih Biar dapat feel-nya tuh ya. enak gitu kan, kayak tenang gitu. Kalau Ayu sendiri biasanya cara nikmatin lagu tuh kayak gimana sih? Kalau aku sendiri sih cara nikmatin lagu pasti ya nggak jauh-jauh beda ya sama Kak Banin.
Jadi pastinya kayak kalau emang benar-benar kayak lagi ngerasa sedih atau ngerasa pengen sendiri, pengen lebih tenang gitu, biasanya emang harus cari tempat yang sepi gitu, terus cari suasana yang emang kondusif dan kita bisa dengerin lagu tuh dapet feel-nya kayak gitu sih. Oke, terima kasih Ayu. Oke, mungkin udah ngobrol-ngobrol banyak dari Mov, dari pengalaman Ayu sendiri, dan terakhir cara dengerin musik ala Kak Ayu yang benar-benar ya biar kita bisa nikmatin villa gitu. Terima kasih Ayu udah hadir di Musikin Podcast. Nanti kalau aku bilang Musikin Podcast, jawabnya Musik Asik Indonesia ya. Oke. Terima kasih semua yang udah nonton. Semoga kalian sehat selalu. Musikin Podcast, Musik Asik Indonesia. Dadah.